Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wasma'u qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, sama-sama kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Pada hari ini, hari Jumat Sayyidul Ayyam, di tempat yang mulia ini kita masih diberikan Allah limpahan nikmat dan karunia yang luar biasa. Kesehatan, terutama iman dan Islam. Alhamdulillah, kesemua nikmat tersebutlah yang menuntun kita, yang menggerakkan hati sehingga tergerak juga langkah kaki kita menuju rumah Allah untuk menghadiri jamuan Allah yaitu fardu Jumat. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan saat ini adalah bentuk ataupun wujud rasa syukur kita kepada Allah Ta'ala, dan mudah-mudahan kita tercatat sebagai hamba Allah yang pandai bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan untuk junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sidang Jumat rahimakumullah, sebagaimana yang diamanahkan materi khutbah kita pada kesempatan singkat ini, yaitunya wakaf dan pemberdayaan ekonomi umat. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, tentu
kata ataupun kalimat wakaf sudah tidak asing lagi bagi kita masyarakat Indonesia. Di samping sudah tercatat di Kamus Bahasa Indonesia, namun terutama kita umat Islam mayoritas sudah mengenal kata dari wakaf itu sendiri. Wakaf yang berakar dari kata waqafa yaqifu waqfan dalam bahasa Arab yang berarti berdiri, abadi, berhenti, ataupun juga menahan. Sedangkan wakaf mempunyai makna yang sebenarnya adalah memberikan harta kekayaan dengan sukarela atau suatu pemberian yang berlaku abadi selamanya untuk kepentingan agama ataupun untuk kepentingan umum. Sidang Jumat rahimakumullah, walaupun kata wakaf secara harfiah tidak tertera di dalam Al-Quran, tetapi para ulama fikih dan juga para mufassir sepakat bahwa kata infak, amal soleh yang ada di dalam Al-Quran, dan inilah yang akan kita bahas, ini sebetulnya sudah mewakili kalimat wakaf itu sendiri. Allah Ta'ala berfirman sebagaimana ayat yang telah kita bacakan di awal khutbah tadi, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, Imam Ahmad dari Anas bin Malik berkata bahwasanya Abu Thalhah adalah seorang yang kaya raya, memiliki salah satu kebun yang sangat ia cintai, yaitu yang bernama Bayroha. Kebun tersebut menghadap ke Masjid Nabawi. Rasulullah SAW selalu masuk masjid melalui kebun tersebut dan meminum airnya yang sangat jernih. Lalu Anas berkata, manakala turun ayat ini, surah Ali Imran tersebut, Abu Thalhah berkata, ya Rasulullah, sesungguhnya di antara hartaku ada yang sangat aku cintai, yaitu kebun Bayruha. Aku mensedekahkan dan mewakafkan untuk Allah SWT, dan aku berharap akan ada kebaikan yang tersimpan di sisi Allah SWT, dan aku serahkan kepadamu ya Rasulullah sesuai ketentuan Allah. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, bah yang berarti bagus, alangkah mulia jiwanya. Itulah harta yang mendatangkan keuntungan besar, itulah harta yang akan mendatangkan keuntungan. Dan aku telah mendengar darimu, dan menurutku agar harta tersebut diberikan atau disedekahkan kepada kerabatmu, akan aku laksanakan ya Rasulullah. Kemudian Abu Thalhah membagikan kepada kerabatnya harta tersebut. Sidang Jumat rahimakumullah, tentunya selain ayat tersebut juga ada beberapa hadis yang masyhur sebagai landasan untuk melakukan atau menunaikan wakaf. Hadis Nabi Muhammad SAW dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya jika seorang Bani Adam meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatun jariyah. Yang pertama adalah sedekah jariah, kemudian ilmun yuntafa'u bi, ilmu yang bermanfaat, kemudian yang ketiga waladun shalih yad'ulah, yaitu anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Kaum muslimin azanallah wa iyyakum, hadis Nabi dan Utsman bin Affan yang artinya bahwasanya sesampainya Rasulullah SAW ke Madinah, beliau tidak menemukan air jernih kecuali sebuah sumur yang bernama Sumur Rahmah. Jadi kaum muslimin, suatu ketika terjadi paceklik air di kota Madinah. Yang mengalir dan tersisa hanya sumur yang bersumber dari air Zam-Zam. Kemudian ada sebuah sumur lagi yang dimiliki oleh seorang Yahudi yang sangat kikir, sehingga penduduk negeri terpaksa membeli sumur tersebut dengan harga yang tidak masuk akal atau mahal. Namun karena air adalah merupakan kebutuhan pokok, akhirnya dengan terpaksa para penduduk negeri, masyarakat setempat membeli air tersebut
dari si Yahudi tersebut. Ketika berita ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, akhirnya Rasulullah menyampaikan kepada umat Islam, terutama para sahabat, barang siapa yang sanggup membebaskan atau membeli sumur tersebut dari si pemiliknya, Yahudi kikir tersebut, maka pahalanya adalah surganya Allah. Sidang Jumat rahimahullah, dan akhirnya salah seorang saudagar kaya raya, yaitunya sahabat Nabi Utsman bin Affan, membebaskan sumur tersebut meskipun dengan transaksi yang sangat alot, yaitunya dengan hanya memiliki separuh kepemilikan saja, separuhnya lagi masih milik si Yahudi, sampai pada akhirnya sumur tersebut menjadi sepenuhnya milik Utsman bin Affan dan diwakafkanlah untuk kepentingan masyarakat, terutama umat Islam. Kaum muslimin Islam Jumat yang dirahmati Allah, dan untuk kita ketahui bersama bahwa sumur tersebut sekalipun masih berusia lebih kurang 1400 tahun, namun airnya masih mengalir, dan dari aliran air tersebut masih dimanfaatkan untuk kepentingan irigasi kebun kurma yang berada di sekitar tumbuh subur karena air sumur rawa, dan juga keuntungan dari kurma tersebut yang sudah diwakafkan dimanfaatkan juga untuk atau dikembangkan, diberdayakan untuk perbaikan ekonomi umat Islam, di antaranya pendidikan, rumah sakit dan lain sebagainya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, inilah di antara keutamaan daripada wakaf. Sekalipun berumur ribuan tahun, namun kekal sampai saat ini. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, juga hadis Rasulullah SAW tentang wakaf yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab. Dalam riwayat tersebut diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab mendapatkan bagian sebidang tanah di Khaybar. Lalu Umar bin Khattab mendatangi Nabi Muhammad SAW untuk minta pendapat tentang harta tersebut. Umar berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendapatkan sebidang tanah di Khaybar yang aku belum pernah memperoleh tanah seperti itu." Artinya tanah tersebut sangat subur, mendatangkan keuntungan yang besar. "Apakah ya Rasulullah nasihat engkau kepadaku tentang tanah tersebut?" Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau mau, wahai Umar bin Khattab, wakafkanlah tanah itu dan sedekahkanlah hasilnya." Kemudian Umar bin Khattab berkata, Umar lalu mewakafkan harta tersebut, artinya tanah tersebut tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh dihibahkan, diwariskan. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya para sahabat Nabi, terutama kaum muslimin yang hidup di masa itu, banyak sekali mewakafkan hartanya untuk kepentingan umat Islam, yang mana pengembangan dari hasil wakaf tersebut sangat-sangat membantu dan dirasakan bermanfaat untuk umat Islam. Sekedar pengetahuan kita bahwasanya untuk saat ini, sampai saat ini, data yang tertera di Kementerian Agama, lebih kurang dari 50.000 hektar tanah wakaf dari kaum muslimin, dan itu hanya di Indonesia saja. Dan sebetulnya ini sangat bermanfaat untuk ekonomi, perbaikan ekonomi umat Islam. 50% lebih dipergunakan untuk rumah ibadah, terutama masjid dan musola. Selebihnya dipergunakan untuk kepentingan umum, rumah sakit, pendidikan, jembatan dan lain sebagainya. Artinya kaum muslimin, wakaf betul-betul sangat bermanfaat untuk kepentingan, untuk perbaikan ekonomi umat Islam. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, dan untuk memotivasi kita semua bahwasanya wakaf sangat bermanfaat untuk melanggengkan harta dan juga melanggengkan pahalanya. Sebagaimana tadi khatib telah sampaikan, sabda Nabi Muhammad SAW bahwasanya di antara amal jariah, amal yang senantiasa mengalir pahalanya sekalipun si pelaku sudah meninggal dunia, di antaranya adalah mewakafkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mungkin khutbah ini bisa membuka hati nurani kita,
pikiran kita untuk senantiasa tergerak hati kita mewakafkan sebagian anugerah rezeki yang Allah berikan kepada kita, dan merupakan tugas kita bersama bagaimana harta wakaf tersebut menjadi wakaf yang produktif, tidak jalan di tempat, bisa dikembangkan, yang pada akhirnya kesemuanya adalah untuk kemaslahatan umat Islam khususnya dan juga umat manusia keseluruhannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim wa radiyallahu an tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihi ajma'in. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ayyuhal musallun usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Kama Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadir hadas. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala shalihan tardah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadikas salihin. Allahumma rizqna rizqan wasi'an halalan thayyiban mubarakan wa anta khairur raziqin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa ladhikrullahil akbar. Aqimus salat.